Oke, tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pendengar yang terhormat, yang bijaksana semuanya. Kembali lagi bersama saya Ahmad Tresno di podcast Tim Jambi ya. Nah, ini podcast udah episode berapa saya sudah lupa. Tapi ini podcast pertama yang di hosting sama saya. Oke? Nah, di hosting sama Ahmad Tresno. Nah, sekarang bintang tamunya ada peserta yang lolos seleksi tim 24. Nah, ada Ardi dan juga Rania. Oke, ayo berikan tepuk tangan yang meriah dulu. Oke, Ardi, Rania, apa kabarnya nih? Alhamdulillah, kabar baik. Oke, lagi ngapain nih malam-malam di Uncu ya? Iya, lagi hunting. Lagi malam mingguan kita ya. Oke, ya jadi apa? GPP. Oke, bagi teman-teman yang belum tahu ya, ini Ardi Rania ini merupakan volunteer Tim Jambi yang lolos untuk mengikuti peserta pelatihan nasional ya. Tim 24 di Cibubur ya. Nah, sebenarnya ada dua orang lagi, yaitu Raffi dan Rudi ya. Raffi dan Rudi kebetulan berhalangan hadir. Nah, Raffi sedang ada yasinan dia ya. Dan Rudi ada di sebelah tapi lagi sibuk gitu ya. Jadi cuma ada Rania dan juga Ardi di sini. Nah, kawan-kawan mungkin pengen tahu nih gimana proses kawan-kawan untuk bisa lolos di Platnas PIM 24 ini. Sudah siapa saja yang sudah kawan-kawan singkirkan, terutama Rania ini. Kita tidak nyangka ya kalau Rania ini ya. Ternyata Rania luar biasa hebatnya Rania. Oke. Ya sebentar saja, nggak bisa lama-lama tepuk tangannya. Nah, Ardi dulu berbagi pengalaman. Gimana Ardi? Ya, jadi kali ini memang sangat luar biasa sekali. Sempat juga saya sebelumnya daftar juga di Platnas dan itu di angkatan yang kedua. Jadi sempat juga stuck lagi di 23, saya tidak mau daftar karena kesibukan kuliah. Nah, sekarang di yang ke-24 alhamdulillah saya punya keinginan lagi untuk daftar. Jadi saya mengiyakan diri saya dengan hati bahwasanya saya harus daftar di PIM 24. Alhamdulillah sampai sejauh ini sudah menjadi calon peserta di Platnas 24 dan segera nantinya di tanggal 28, 29, 30 kita akan berangkat di Cibubur di wilayah 3. Oke, luar biasa sekali ya. Nah, itu jadi ada banyak sekali yang dilalui ya. Ada yang pertama itu administrasi, yang kedua itu ada tes wawancara ya. Nah, ini Rania ini salah satu seleksinya juga ada waktu itu bikin video ya. Nah, video itu kalau saya lihat itu video Rania ini yang paling unik, yang paling beda dari yang lain ini. Nah, Rania kenapa terpikirkan bikin video seperti itu? Nah, bagi kawan-kawan yang belum lihat video Rania, boleh langsung aja kepoin IG-nya Rania ya. Apa namanya IG-nya Rania? Rania Putri 24. Oke, Rania. Gimana nih Rania? Gimana, ceritain videonya dulu lah Rania. Kok bisa terpikirkan seperti itu Rania? Sebenarnya video itu tidak direncanakan sama sekali. Sebenarnya saya mau buat suatu video yang bertemakan kolaborasi aksi. Nah, kebetulan pada malam itu ada kejadian yang tidak enak sekali, di mana kamar saya dikunci dan kuncinya dibawa adik saya, dan saya kebingungan nih mau bikin video apa. Lalu saya minta kirim sama rekan saya yang juga calon presiden, calon alumni, calon peserta alumni. Mintalah sama dia dan minta sama Bang Eno juga. Akhirnya saya kepikiran nih buat mini drama gitu sih. Oke, ceritain ini kan videonya nggak mungkin kita tampilin ya, karena nggak bisa ini, karena ini podcast ya teman-teman ya, cuma bisa dengar. Ceritain aja lah gimana videonya itu isinya apa gitu. Video aku itu berisi tentang aku lupa. Nah, gimana ini? Lupa ya videonya. Pokoknya intinya video Rania itu paling beda dari yang lain, yaitu Rania itu dia apa ya? Dia lagi ngebajak sawah ya. Dia datang baok ya. Baok apa ini? Yang lucunya itu kan ketika adegan kan namanya. Di baok kan bilang baok atau Bang Adi bilang, "Lihat ibu-ibu itu," katanya. Tanya ibu-ibu itu. Baok bilang, "Bukan, kebalik ulang." Ini gimana ini? Aku lupa. Ini gimana ini? Atau kita cukupkan sampai di sini saja podcast ini malam hari ini teman-teman? Ulang. Gini, aku yang lucunya itu di dalam adegan video aku itu
Kalau kalian perhatikan adegan Bang Ardi sama Bang Ong itu tidak sinkron, di mana Bang Ardi itu bilang coba tanya budak. Nah, datang Bang Ong nanya bu. Nah, itu sudah saya sangat lucu sekali menurut aku, dan aku baru sadar ketika aku nonton video aku sendiri gitu sih. Ya, ini Rania yang ada di hadapan kita ini selain terpilih menjadi peserta pelatihan nasional, Rania ini juga merupakan volunteer terheboh di tahun 2020. Sementara Ardi ini merupakan volunteer terbaik hati ya. Nah, jadi teman-teman bisa dipahami lah kenapa Rania ini orangnya heboh. Nah, dia pun mendapatkan volunteer terheboh. Sementara Ardi ini emang orangnya baik hati ya Ardi ya. Nah Ardi, kira-kira kita melipir sedikit lah dari kegiatan Platnas. Kita mau kepoin tentang award yang Ardi dapatin di Film Award di tahun 2020 ya Ardi ya. Kenapa kira-kira Ardi bisa mendapatkan film volunteer film terbaik hati? Kenapa kira-kira? Sebelumnya memang tidak menyangka ya, karena ini juga termasuk salah satu nominasi yang mungkin lumayan diperhitungkan lah. Baik dari fisik maupun dari segi penampilan mungkin saya tidak terlalu diiyakan, karena mungkin dari penampilan mungkin saya kayak bapak-bapakan, mungkin juga kalau dari gaya mungkin kayak sedikit kayak memang kayak anak-anak nakal gitu, nah karena gondrong segala macam. Tapi di sini saya sangat effort sama teman-teman volunteer sekalian, karena banyak memilih saya sebagai salah satu nomini yang terbaik di volunteer terbaik hati. Itu saya sangat bersyukur, mungkin banyak dampak baik yang mungkin saya bisa kasih. Terlepas itu juga banyak kesalahan dan kehilapan yang mungkin saya berikan, tapi di sini kawan-kawan mempercayakan saya sebagai nominasi terbaik hati. Terima kasih sebelumnya, semoga ini menjadi hal yang lebih baik, menjadi semangat saya dan terutama motivasi teman-teman sekalian. Jangan sungkan kalau kenalan sama saya. Mau nanya dong sama Bang Ardi, kira-kira menjadi beban nggak sih menjadi volunteer baik hati gitu nah? Sepertinya tidak ya, karena ini juga sebenarnya labeling yang paling baik bagi saya, karena saya dengan penampilan begini, jadi dengan hal yang begini orang tidak takut untuk berkenalan sama saya. Jadi itu sih lebih enjoy. Oke, ya itu Ardi ini emang saya kenalnya Ardi ini emang baik hati ya teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman yang pengen kenal sama Ardi itu jangan ragu-ragu. Oke, nah kalau sementara Rania volunteer terheboh, jadi bisa dilihat dari salah satu contohnya itu ada di video waktu seleksi itu ya, itu dia berbeda dari yang lain, itu unik sekali Rania ini. Kita nggak paham jalan pikirannya, nggak paham kita. Oke, nah sungguh out of the box ya. Bagi teman-teman ya, saya juga perlu informasikan kalau saya ini juga mendapatkan film award ya. Ya bukannya sombong lah, saya dapat 3 tahun pertama, saya dapat 3 gitu. Yang pertama volunteer, bisa diam dulu dah. Oke, yang pertama volunteer terlucu ya. Yang kedua itu ada volunteer terheboh, yang ketiga ada volunteer of the year. Nah itu alhamdulillah ya teman-teman ya. Terima kasih lah yang sudah vote itu. Nah tunggu dulu, ada ceritanya. Jadi yang film award kedua ini, film award 2.0 untuk volunteer of the year ini direbut oleh Raffi ya ternyata. Nah dan volunteer terheboh direbut oleh Rania. Sementara saya masih bertahan di volunteer terlucu. Nah, bagi teman-teman, salah satu alasan saya untuk belum ingin mendaftar di Platnas ini ya, saya belum mendapatkan volunteer tergagah. Jadi teman-teman yang mendengarkan podcast ini bolehlah bantu saya, vote saya untuk menjadi volunteer tergagah Film Award 3.0 di tahun 2022 ya teman-teman ya. Ya beri tepuk tangannya meriah untuk saya ya. Semoga tahun ini Bang Eno bisa mendapatkan volunteer tergagah ya. Biar tahun depan dia bisa daftar film 25. Oke, betul sekali. Nah, jadi teman-teman, kita mungkin balik lagi ke Platnas. Oke, balik lagi ke Platnas. Belum tanya nih gimana perasaan Ardi sama Rania waktu buka platform ya? Di mana? Buka email ya. Oke, jadi pengumuman kelulusnya itu dikasih tahu melalui email ya. Setelah buka email itu ada tulisan lulus, gimana perasaannya? Oke, Rania dulu lah. Kalau pertama kalinya itu aku nggak nyangka banget ya bisa lulus. Menjadi buka email terus tengok ke bawah peserta, wah aku lulus nih. Kebetulan saat buka email itu kami lagi teleponan ya. Jadi ceritanya itu dia lagi teleponan, nunggu, terus nggak berani buka dong. Terus aku buka, tutup mata, ngintip dikit, dan nampak
lupa dong. Ini gimana ini pemirsa? Ini kita batalkan saja ini podcast ini tidak akan kita tayangkan ya. Tapi aku sangat bersyukur ya bisa lulus begitu sih. Itu dari Rania ini juga Rania luar biasa sekali lah ternyata ya. Ya segitulah dari Rania ya. Dari Ardi gimana perasaannya Ardi? Mungkin sangat dan sungguh effort sekali ya untuk melihat kelulusan itu nantinya ya. Bahwasanya memang dari seharian itu memang kita memantau terus bagaimana Gmail itu udah ada notifikasinya belum atau tidak. Nah dengan melihat itu hampir berjam-jam itu kita bakal pantau, mungkin di makan siang, terus di sore hari juga, sambil juga di waktu maghrib dan sampai nantinya kemarin tuh di waktu malam. Nah memang puncaknya kemarin malam sekitaran jam 9. Jadi pada jam tersebut baru ada pengumuman. Dan ketika memang pembukaan Gmail tersebut memang kami sedang lagi teleponan, bahasan memang tentang diskusi. Ini gimana nih kabarnya, kita udah belum ada nih konfirmasi atau gimana. Jadi ketika pun kami buka email itu memang deg-degan sekali gitu. Nah memang suatu hal yang mungkin kayak gimana ya kita rasakan ya. Karena ini pengumuman yang terpenting juga gitu. Nah yang jelas ini langkah, kalau saya lulus alhamdulillah dengan langkah ini, kalaupun tidak mungkin saya akan merubah langkah saya lagi gitu nah dalam Aku juga sempat nggak yakin sih kalau aku lulus karena malamnya itu aku pun bermimpi buka email nggak lulus. Ternyata pas malam selanjutnya buka email ternyata lulus. So, alhamdulillah sih. Oke kawan-kawan, itulah cerita kawan-kawan kita yang lulus mengikuti pelatihan nasional di Cibubur FIM 24. Nah kita tutup dengan sulap bagaimana? Ya oke, kita tutup sulap. Ini ada kartu nih, oke. Oke, ini kartu nih, coba nih, kartu kocok dulu ya kartunya ya. Udah lah, abang lah kocok. Gimana? Ini dengan kartu ya, kita kocok ya. Oke, bilang stop. Oke, ambil kartunya. Oke, tengoki ke Rania. Oke, taruh lagi tengah-tengah. Oke, aku kocok lagi ya. Oke, ini dah kartunya. Nah, itu suratnya. Oke. Ya. Oke. Host kita yang sangat-sangat. Ini siapa yang nutup ini? Saya. Host siapa sih? Oke, tolong hormatilah. Oke. Nah, ini kawan-kawan kita akan tutup dengan kata-kata bijak dari Ardi dan juga Rania. Nah, dari Ardi dulu lah. Jadi ini tentang perjuangan ya teman-teman sekalian ya. Ibarat ragi di dalam roti, aku pergi untuk menikmati. Itu. Oke, bagi teman-teman yang nggak paham ya tidak apa-apa. Saya juga nggak paham. Oke, Rania, kata-kata bijak. Kata-kata bijak aku tentang relawan ya. Relawan itu ya. Selanjutnya nanti disampaikan di podcast yang aslinya. Oke, nggak ada yang jelas ya teman-teman ya. Dari awal sebenarnya nggak ada yang jelas ini. Seharusnya podcast ini seharusnya tidak ada, oke, tapi itulah apa adanya FIM Jambi. Jadi teman-teman akan ditunggu di platform, akan ditunggu di pelatihan volunteer, akan ditunggu di FIM 25, betul? Oke, jadi teman-teman 25, semoga lulus. Dan kami panitianya, amin. Ya, amin. Ya, amin ya Bang, semoga tidak ada lagi corona jadi ini offline lagi jadi semangat. Jadi teman-teman kita cukupkan podcast kita sampai di sini pada malam hari ini. Kita akan ketemu di podcast selanjutnya bersama Rudi dan juga Raffi nantinya. Oke teman-teman, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih waktunya. Oke, pemuda Indonesia, aku untuk bangsaku. Terima kasih Ardi, terima kasih Rani.